Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya bernama Fajar Rahmat dan teman saya Ferry Pamungkas. Untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang perusahaan pabrik tahu atau tofu factory yang berada di Godang Tani, Sragen, yaitu pemiliknya oleh Mbah Sukar. Untuk pertama tentang perusahaan. Nah, perusahaan ini dimiliki oleh Mbah Sukar. Nah, tempatnya itu di Godang Tani, Gondang, Sragen, didirikan sejak tahun 1990-an yang dibangun bekas bangunan Belanda. Nah, pada awalnya produksi ini oleh Mbah Sukar sendiri. Beliau belajar terlebih dahulu dari pembuatan tahu, coba-coba terlebih dahulu dan mempraktekannya. Alhasil jadilah jadi. Lalu Mbah Sukar ini mengajak tetangganya yaitu Bu Purwati, dan sejak tahun 2001 pegawai bertambah yaitu Lekmul namanya. Nah, dalam pabrik tahu Tofu Factory ini memiliki visi dan misi. Visinya yaitu senantiasa berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam produksinya dan pemasarannya, dapat memuaskan para konsumen sebagai penikmat tahu. Dan misinya yaitu menyediakan tahu yang berkualitas dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar pasar. Dan yang terpaling penting itu mendapatkan laba lah pasti ya. Lalu analisa pemasaran dari Tofu Factory yaitu produknya. Nah, dalam produknya ini di pabrik ini ada 4 yang sering diproduksi, yaitu pertama tahu putih. Nah, tahu putih ini adalah yang biasa yang ada di pasar ya kawan-kawan ya. Itu merupakan hasil olahan kedelai yang mengandung tinggi protein yang digemari oleh masyarakat. Apalagi di pasaran-pasaran pun bisa melihatnya gitu. Dan relatif murah dan praktis dan mudah didapatkan. Yang kedua itu tahu kempong, ialah olahan tahu yang isinya tidak ada atau biasanya disebut tahu kopong nih. Dan berwarna kuning biasanya itu dan kompos dalamnya. Dan selanjutnya itu adalah tahu endok atau tahu telur. Nah, tahu endok tahu telur ini tahu potong-potongan, habis itu dilulur dengan telur baru digoreng. Itu yang selanjutnya itu tempe gembus. Nah, tempe gembus ini adalah olahan tahu yang berasal dari ampas kedelai yang didiamkan. Nah, itu nanti berbentuk serbuk-serbuk seperti itu lalu didiamkan, barulah terbentuk seperti itu. Nah, keunggulan dari produknya ini yaitu produksi yang dijamin kualitasnya kedelainya bagus dan berdiri sejak lama. Jadi bisa dilihat dari tahun 90-an sampai sekarang berarti berjalan berproses selama puluhan tahun tuh emang bagus ternyata kawan-kawan. Apalagi produknya ini sering dicari di pasaran seperti itu. Nah, untuk lokasi kantornya atau lokasi pabriknya itu ada di Godang Tani, Godang Sragen, Jawa Tengah. Nah, lokasinya itu amatlah strategis, di mana lokasinya itu dekat pemukiman warga dan itu lumayan dekat juga dengan pasar-pasar di Gondang. Lumayan dekat, apalagi bagian belakangnya itu ada persawahan, jadi tidak mengganggu pemukiman warga yang lain gitu. Dan lagi biasanya dari limbah pabriknya itu malah dimanfaatkan untuk warga-warga yang sekitarnya, misalnya dari ampasnya itu kan atau air-airnya itu kan biasanya buat minum untuk sapi-sapi yang di pemukiman warga biasanya, dan memberiannya secara cuma-cuma. Terus untuk harga produknya, ternyata harga produknya dari perusahaan ini setiap tahunnya berubah-ubah signifikan. Karena kembali lagi dengan harga kedelai yang mungkin tiap tahun juga meningkat pula. Tahu seperti halnya sekarang itu kalau berhitung per kilo itu sekitaran 10.000 rata-rata ya. Bisa dilihat. Terus selanjutnya itu pemasaran produk dan manajemennya. Nah, dalam pemasaran produk ini ada timnya, yaitu pemasaran produk itu biasanya langsung ke pasar ataupun bilang dulu kepada tetangga bahwa kita ini ada produk tahu ini dan biasanya udah terlalu lama.
nggak tahu dari mulut ke mulut, dan ada orang langganan biasanya langsung datang ke pabriknya gitu. Nah, untuk manajemennya di dalam perusahaan ini cuma ada 3 tok, yaitu Mbak Sukar, Bu Purwanti, dan Lekmul. Nah, dalam manajemen pembuatan atau produksinya itu hanya ada 3, yaitu pembersih dan pengolah kedelai itu nanti ada Lekmul, terus penggoreng itu Bu Purwanti, dan pemasaran itu Mbak Sukar. Seperti itu. Atau bisa di rolling seperti itu. Selanjutnya yaitu proses pembuatan. Yang pertama, perendaman. Perendaman kedelai direndam selama 3 jam. Yang selanjutnya, pencucian. Pencucian kedelai setelah direndam dibuka dan dimasukkan ke dalam ember plastik untuk dicuci dengan air yang mengalir. Yang ketiga yaitu penggilingan. Proses penggilingan dilakukan dengan menggunakan mesin penggiling biji kedelai dengan tenaga penggerak dari motor listrik. Yang keempat yaitu perebusan. Perebusan dan pemasakan. Proses pembuatan ini dilakukan di sebuah bak berbentuk bundar yang terbuat dari semen yang bagian bawahnya terdapat pemanas uap. Yang kelima yaitu penyaringan. Setelah bubur kedelai direbus dan mengental, dilakukan proses penyaringan dengan menggunakan kain saring. Yang keenam yaitu pengendapan dan penambahan asam cuka. Dari proses penyaringan diperoleh fitrah putih seperti susu yang kemudian akan diperoleh lebih lanjut. Yang ketujuh yaitu pencetakan. Pencetakan dan pengepresan. Proses pencetakan dan pengepresan merupakan tahap akhir pembuatan tahu menggunakan cetakan yang terbuat dari kayu berukuran 70 x 70 cm yang diberi lubang ukuran kecil di sekelilingnya. Yang terakhir yaitu pemotongan tahu. Pemotongan tahu setelah proses pencetakan selesai, tahu yang sudah jadi dikeluarkan dari cetakan dengan cara membalik cetakan dan kemudian membuka kain yang melapisi tahu. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strategi kekuatan atau SO, yaitu mempertahankan kualitas produk dengan pemanfaat perkembangan teknologi untuk menjaga kepercayaan konsumen. Saat ini, perkembangan teknologi untuk memproduksi tahu sudah cukup banyak dan bervariasi. Tidak hanya ketel uap yang dapat digunakan untuk mengikat kualitas tahu, akan tetapi masih banyak teknologi yang dapat digunakan. Pengusaha tahu dapat memanfaat perkembangan teknologi dalam produksi tahu, sehingga dapat membuat tahu lebih enak, higienis, dan tahan lama, sehingga konsumen tidak akan pindah ke produk lainnya. Yang kedua yaitu membentuk asosiasi pengusaha tahu guna menjaga bersaing positif terhadap pemasok. Dengan membentuk asosiasi atau serikat antar pengusaha tahu, memudahkan pengusaha untuk membeli kedelai dengan harga yang lebih murah. Selain itu, dengan adanya asosiasi atau serikat ini, pengusaha sebagai pihak yang memiliki posisi tawar berhak untuk menentukan harga jual tahu. Ketika harga kedelai naik di pasaran, secara bersama-sama dapat memperkuat posisi tawar di pasar ketika harga kedelai naik dan akan mempengaruhi harga jual tahu. Selanjutnya, strategi kelemahan WO. Meningkatkan kualitas SDM melalui program-program dari pemerintah. Sumber daya manusia SDM adalah salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Rendahnya tingkat daya saing industri kecil dan menengah disebabkan juga oleh kualitas SDM yang cukup rendah. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Industri-industri kecil dan menengah memulai program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah, antara lain dengan melatihnya bagi para pelaku usaha, serta studi banding antar pelaku usaha, sehingga menjadikan industri ini lebih kuat dalam persaingan di dunia usaha lokal ataupun global. Yang selanjutnya yaitu strategi kelemahan ancaman atau ST. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan menjaga kontinuitas produk dengan manajemen produksi yang lebih baik.
untuk meningkatkan daya saing. Agar suatu produk mampu bersaing dengan produk pesaing, maka kualitas produk tersebut harus menjadi perhatian. Kualitas tahu yang baik sangat tergantung dari berbagai faktor. Salah satunya dengan manajemen produksi yang baik. Pengusaha tahu wajib untuk terus meningkatkan kualitas dari produksi mereka dan menjaga kontinuitas produk agar mampu meningkatkan daya saing sehingga tetap bertahan dalam usahanya dan mampu meningkatkan laba. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pemasaran dengan menjalin kemitraan. Efisiensi pemasaran tahu dapat dilaksanakan salah satunya dengan menjalin kemitraan baik antar pengusaha, pedagang, dan koperasi. Dengan menjalin kemitraan, pengusaha merasakan manfaat karena dapat memperoleh bahan bagus secara kontinu dari pemasok. Pedagang memperoleh produk dari pengusaha secara kontinu, atau pengusaha dapat bekerja sama dengan pedagang dalam meningkatkan akses pasar bagi produknya. Hubungan kemitraan ini juga merupakan suatu strategi bisnis dengan prinsip saing membutuhkan dan saling membesarkan. Yang terakhir yaitu strategi kekuatan ancaman atau WT. Yang pertama, penggunaan SOP secara sederhana guna keefektifan dan efisiensi. SOP standar operasional produk merupakan suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk menjaga tujuan perusahaan. Penggunaan SOP secara sederhana pada industri tahu dapat membantu karena di dalam SOP memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin memuat langkah operasional guna menyelesaikan suatu tugas dengan cepat, tepat waktu, dan tepat biaya. Mengatur apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan harus dilaksanakan, bagaimana mengerjakannya secara disiplin, diterapkan, dan dievaluasi pada waktu-waktu tertentu dalam rangka improvement agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu peningkatan jejaring permodalan dan promosi melalui kemasan produk serta meningkatkan SDM. Peningkatan jejaring permodalan dapat dilakukan dengan cara memperluas akses bagi pengusaha agar dapat memperoleh modal dari lembaga pembiayaan non-pemerintah, semisal dari bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator bagi pengusaha untuk memperoleh modal dari lembaga pembiayaan. Dengan adanya modal, diharapkan pengusaha mampu meningkatkan promosi produknya melalui kemasan produk yang dibuat lebih menarik serta informatif dan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Ini adalah foto depan pabrik tahu Mbah Sukar dan mobilnya yang sering dibuat untuk jualan di pasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.